Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Marta Larasati Hutagalung dari Program Studi Pendidikan Kimia, mahasiswa PLP SMA Negeri 12 Pekanbaru. Nah, saya akan melaksanakan tugas konversi mata kuliah sejarah kimia saya, di mana saya akan membahas tentang sejarah ataupun perkembangan teori atom. Nah, anak-anak semua, sejak zaman dahulu, manusia sudah selalu memikirkan hal-hal yang terjadi di dunia ini. Misalnya tentang suatu peristiwa, bagaimana saat kita memotong suatu benda, misalnya kita memotong daging ataupun memecahkan sebuah batu, maka akan dihasilkan ukuran yang lebih kecil. Dan jika kita potong belah-belah lagi, akan ada lagi nih ukuran yang lebih kecil yang pada akhirnya dia tidak dapat dipecahkan atau dibelah lagi. Nah, filsuf Yunani pada zaman dahulu memikirkan tentang hal tersebut, dan apa hal ini disebutkan dengan apa nantinya. Nah, oleh sebab itu mari kita bahas pada sejarah teori atom yang pertama kali, yaitu dari filsuf Yunani, yaitu sejak 2500 tahun yang lalu kita mencari tahu partikel-partikel yang ada di alam semesta ini. Jadi itu sejak 2500 tahun yang lalu. Nah, di mana filsuf ataupun pemikir pertama tentang atom itu adalah dua orang filsuf Yunani kuno, yaitu Demokritus dan Leucippus. Jadi mereka berbarengan nih. Nah, di mana mereka mengemukakan ide mengenai partikel terkecil ini. Menurut Demokritus dan Leucippus, atom merupakan bagian yang tidak dapat potong-potong ataupun dibelah-belah lagi. Jadi mereka mengumpamakannya seperti batu. Batu dipecahkan dan dipotong-potong semakin kecil, maka akan didapati ukuran yang paling kecil yang nggak bisa dipotong lagi. Hal inilah yang disebut dengan atom. Dari kata Yunani kata Yunani yaitu a berarti tidak dan tomos berarti dipotong-potong. Nah, namun pendapat ini selanjutnya dipatahkan oleh pendapat filsuf Yunani lainnya, yaitu Aristoteles pada abad ke-4 silam Masehi, di mana Aristoteles mengemukakan bahwasannya partikel terkecil penyusun materi di dunia ini terdiri atas elemen api, air, udara, dan tanah. Nah, sebenarnya pada akhirnya pendapat yang diterima adalah milik si Demokritus dan Leucippus yang dikembangkan. Namun karena Aristoteles ini adalah orang yang berpengaruh pada saat itu, maka pendapatnya lebih diterima daripada si Demokritus dan Leucippus. Nah, kita masuk ke teori dan model atom John Dalton pada tahun 1746 sampai 1844, di mana ini merupakan teori dan model atom ilmiah pertama. Nah, jadi si Dalton ini memiliki postulat yang pertama, atom merupakan partikel kecil yang nggak dapat dipecah lagi. Nah, ini sesuai dengan pendapat ataupun konsep atom dari si Demokritus Leucippus tadi. Nah, yang kedua, atom-atom dari unsur yang sama mempunyai sifat yang sama, dan jika atom unsurnya berbeda, maka sifatnya juga berbeda. Nah, yang ketiga, senyawa terbentuk bila bergabung satu dengan yang lain. Jadi kalau atom-atom bergabung, maka akan terbentuk senyawa. Nah, di mana pembentukan senyawa ini merupakan reaksi penataan ulang tiap atom-atom. Nah, yang keempat, reaksi kimia merupakan penggabungan atom-atom atau penguraian senyawa-senyawa menjadi atom-atom penyusunnya. Di sini belum ditemukan sih jenis atom, misalnya ada atom hidrogen dan lain sebagainya. Tapi contohnya misalnya atom hidrogen bergabung dengan atom hidrogen, maka akan membentuk atom hidrogen bergabung dengan dua atom oksigen, maka akan membentuk senyawa seperti H2O. Dan penguraian misalnya H2O terurai menjadi H dan O. Di mana model atom si John Dalton ini adalah seperti bola pejal. Jadi seperti bola bulat yang padat, yang isinya itu benar-benar padat. Nah, tapi ternyata si John Dalton ini masih memiliki kelemahan model dan masih memiliki kelemahan teori atomnya. Yang pertama, dia belum bisa menjelaskan sifat listrik materi. Yang kedua, belum bisa menjelaskan cara-cara atom berikatan. Jadi bagaimana sebenarnya cara atom-atom itu berikatan belum dapat dijelaskan. Dan yang ketiga, belum bisa menjelaskan perbedaan antara atom yang satu dengan atom yang lainnya.
Nah, kemudian lahirlah teori dan model atom J.J. Thomson yang melengkapi kekurangan dari kelemahan model atom Thomson, kelemahan model atom Dalton. Nah, teori dan model atom J.J. Thomson ini ada pada tahun 1856 sampai 1940. Ini adalah gambar J.J. Thomson, di mana J.J. Thomson ini melakukan percobaan sinar katode ini menggunakan tabung evakuasi. Ini sinar katodenya yang berwarna kuning. Nah, ini katoda, dimana ada buatan negatif dan plus ya kalau katoda, dan ini adalah sumber tegangan energinya. Nah, dari percobaannya dia mengetahui atom mengandung elektron yang bermuatan negatif yang tersebar merata di seluruh atom. Jadi ini adalah elektron-elektron pada atom. Nah, tersebar merata di atom dan muatannya negatif. Nah, yang kedua, dia mengasumsikan atom ini seperti bola penjal yang bermuatan positif. Nah, jadi melengkapi si Dalton tadi. Kalau Dalton tadi masih bola penjal aja, tapi kalau si Thomson udah mengetahui nih bahwasannya bola penjalnya bermuatan positif. Ini contohnya, ini gambarnya. Nah, ada muatan positif di bola-bola penjal ini. Gimana model atom J.J. Thomson ini seperti roti kismis. Nah, jadi rotinya ini adalah atomnya yang bermuatan positif, dan kismis yang hitam-hitam di sini adalah elektronnya yang tersebar merata di atom dan dia bermuatan negatif. Nah, teori dan model atom J.J. Thomson ini masih memiliki kelemahan. Ini kelemahannya, belum dapat bentar ya. Dia belum dapat menjelaskan adanya inti atom. Jadi inti atom yang nantinya ada di tengah-tengah itu belum dapat dijelaskan oleh si J.J. Thomson. Nah, oleh sebab itu lahirlah kembali teori dan model atom yang selanjutnya, yaitu teori dan model atom Rutherford, Ernest Rutherford pada tahun 1871 sampai 1937. Nah, di mana dia meneliti 3 jenis radioaktif. Nah, dia menggunakan lempeng emas. Lempeng emasnya yang ini persegi berwarna kuning dan ditembakkannya sampel radioaktif. Nih, ini sampel radioaktif ditembakkannya. Nah, dari hasil penelitiannya diketahui saat sumber partikel alfa ini ditembakkan, maka akan ada yang diteruskan yang lurus ini dan ada yang dibelokkan, beberapa ada yang dibelokkan. Nah, dari hasil penelitian ini dia menemukan adanya partikel yang mempunyai daya tembus sangat tinggi dan tidak dipengaruhi oleh medan magnet maupun medan listrik. Nah, partikel ini dinamakan dengan neutron. Jadi penemu si neutron adalah si Ernest Rutherford. Nah, selanjutnya model atom Rutherford ini masih memiliki kelemahan. Yang pertama, belum dapat menerangkan alasan elektron tidak jatuh ke inti. Jadi ini elektronnya. Nah, kenapa dia nggak jatuh ke inti ini? Belum dapat dijelaskan. Yang kedua, belum menjelaskan letak elektron dan rotasinya terhadap atom. Jadi letak di mana posisi si elektron ini belum dapat nih dijelaskan secara pasti oleh si Rutherford. Nah, yang ketiga, belum dapat menjelaskan spektrum garis pada atom hidrogen. Nah, jadi ini gambaran contoh model atomnya yang lain yang lebih mudah dilihat. Ini elektronnya dan di sini itu ada ruang kosong. Nah, kenapa di sini inti atom? Nah, ini kan elektron, ruang kosong, inti atom. Jadi kenapa si elektron ini tidak jatuh ke inti atom padahal ada ruang kosong? Nah, selanjutnya model dan teori atom Niels Bohr pada tahun 1865 sampai 1962. Nah, menurut model dan teori atomnya, elektron beredar mengelilingi inti atom pada lintasan dan tingkat energi tertentu yang disebut kulit atau orbit. Nah, jadi ini adalah lintasan ataupun orbit dari elektron, setiap garis-garis di sini. Nah, selama beredar dalam lintasan stasioner tertentu, elektron tidak mengalami perubahan energi. Jadi waktu elektronnya berada pada garis-garis ini di stasionernya, dia nggak mengalami perubahan energi. Nah, tetapi ketika atom ini
berpindah dari lintasan dan tingkat energi yang satu ke lintasan atau tingkat energi yang lain, dia akan mengalami penyerapan atau pelepasan energi. Dimana kalau dia pindah dari tingkat energi yang lebih tinggi, dari ke tingkat energi yang lebih tinggi ke yang lebih rendah, misalnya dia dari K nih pindah ke L. Nah, dia akan mengalami penyerapan energi. Tapi kalau dari tingkat energi yang lebih rendah ke lebih tinggi, dia akan mengalami pelepasan energi. Nah, dimana semakin dekat ke inti, energi akan semakin lemah. Nah, namun ada kelemahan dari teori atom Shibor ini. Yang pertama, kedudukan elektron dalam mengelilingi inti atom belum dapat dinyatakan dengan pasti. Kedudukannya di mana belum dapat dinyatakan dengan pasti. Walaupun ada di lintasan-lintasan itu, tapi di bagian mana di lintasannya itu belum dapat. Nah, yang kedua, gerakan elektron digambarkan sebagai lingkaran. Nah, gerakannya jadi dia itu melingkar atau elips. Nah, yang ketiga, tidak dapat menerangkan intensitas spektrum lebih lanjut. Oleh sebab itu, lahir kembali teori dan model atom selanjutnya, yaitu teori dan model atom modern. Nah, ini dicetuskan oleh Louis de Broglie pada tahun 1924, yang dimana dia menyempurnakan teori atom Bohr tadi. Pendapatnya bahwa elektron bukan hanya merupakan partikel, melainkan dapat juga sebagai gelombang. Jadi ada sifat dualisme elektron. Kemudian dikembangkan lagi oleh si Erwin Schrödinger dan Heisenberg pada tahun 1926 dan dihasilkan teori atom modern. Inilah teori atom modernnya yang sering kita ketahui dengan prinsip ketidakpastian Heisenberg. Ini menjawab kelemahan si teori atom Bohr tadi. Nah, di mana kedudukan elektron ini memang nggak dapat ditentukan secara pasti. Yang bisa ditentukan hanyalah kebolehjadian atau peluang ditemukannya elektron. Jadi kayak kemungkinan-kemungkinan di mana si elektron ini berada, hanya itu yang dapat ditentukan. Nah, di mana lintasan bergeraknya elektron bukan sebuah garis yang pasti, melainkan sebuah ruang. Contohnya seperti gambar ini. Jadi ini ada ruang dan ada kemungkinan elektron bergerak di sini, di sini. Nah, dia mengelilingi inti atom. Nah, daerah dengan peluang terbesar untuk ditemukannya elektron ini tetap disebut dengan orbital. Nah, demikian sejarah perkembangan teori atom dari untuk tugas konversi sejarah kimia saya ucapkan terima kasih.